materi. Ya, kita langsung masuk ke sesi materi yang uh, pertama. Ya, yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nida Rohmawati, MPH. Beliau merupakan Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Izin saya membacakan CV beliau. Beliau saat ini tinggal di Banten. Ya, kelahiran Yogyakarta 18 Agustus 1972, menyelesaikan pendidikan S1 dokter umum di Universitas Andalan S Public Health di Chulalongkorn University. Kemudian beberapa penghargaan sudah diraih oleh beliau selama bekerja. Ya. Ini di tahun 2021 beliau memperoleh Satya Lancana Karya Satya 20 tahun, kemudian 2019, 2018 mendapatkan peserta terbaik di Klub Tim 3 luar biasa dan mendapatkan penghargaan Bakti Karya Wisata Dwi Windu 16 tahun. Izin membacakan riwayat pekerjaan beliau ya, ini luar biasa. Kalau dirunut dari awal, beliau pernah menjadi Kepala Puskesmas Bentiring, Kabupaten Bengkulu Utara. Pernah menjadi Kepala Puskesmas atas Kota Bengkulu, kemudian menjadi staf Subdit Kesehatan Balita di Kemenkes, mulai masuk Kemenkes tahun 2003, Agustus Subdit Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah. Kepala Seksi Standarisasi Kewaspadaan Penanganan Balita berisiko, dan selanjutnya pernah Kepala Seksi Kesehatan Neonatal, Kepala Subdit Kesehatan Maternal dan Neonatal, Koordinator Kesehatan Maternal dan Neonatal, hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia hingga saat ini. Beberapa pelatihan manajerial juga sudah diikuti, seperti pelatihan kepemimpinan nasional 2 di Klub Tim 3, di Klub 4, dan tingkat ya. Nah, silakan Ibu Dr. Nida, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Ibu. Ya. Saya ulangi kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Lanjutan Nasional yang jatuh pada hari ini 29 Mei yang ke-28 di tahun 2024 ini dengan tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Baik, saya langsung saja kalau boleh. Saya apresiasi dengan terselenggaranya webinar ini yang atau bisa kita sebut ya knowledge sharing session tentang Golden Years in Green Times, atau yang di dalam hal ini kita ingin dalam perubahan dunia mengenai iklim kita memiliki resiliensi kepada kelompok-kelompok rentan, salah satunya adalah lansia. Saya izin share screen. Jadi bagaimana Indonesia saat ini sudah memasuki aging population yang menua, dan bagaimana dalam menghadapi aging population tersebut. Kita lihat data 2023, jumlah lansia kita itu sudah 28 seluruh penduduk yang berusia 60 tahun atas sudah 11,75%.
Dari definisi WHO, bagi populasi usia 60 tahun ke atas sudah lebih dari 10% itu sudah memasuki aging population. Dan kondisi ini akan terus bertambah dengan Indonesia Emas tahun 2045, proporsi lansia Indonesia hampir 20%, yang jumlahnya lebih dari 50 juta lansia di Indonesia. Saat ini yang sudah tinggi proporsi jumlah lansianya, beberapa provinsi seperti DIY di Yogyakarta itu sudah 16%, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung. Tentunya ini juga provinsi-provinsi besar yang punya besar. Jadi lansia kita memang semakin lama semakin besar populasinya. Namun, apakah lansia-lansia tersebut bertambah usianya, bertambah populasinya karena umurnya lebih panjang? Usia harapan hidup kita sudah 74 tahun rata-rata laki-laki dan perempuan. Laki-laki 72, perempuan 78, lebih tinggi usia perempuan, tetapi 74 tahun itu merupakan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia, sistem kesehatan, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Namun, usia yang panjang itu ternyata tidak diikuti dengan usia sehat yang panjang. Jadi dulu yang sakit-sakitan sekitar 8 tahunan sebelum meninggal. Jadi selama ini sehat, kemudian 8 tahun sakit-sakitan baru meninggal, itu bertambah menjadi 11 tahun sakit-sakitan. Sakit 1 hari, 1 minggu aja sudah gimana ya rasanya? Belum lagi yang ngurusin, repotnya, belum pembiayaan bolak-balik berobat, apalagi untuk pengobatan komplikasi macam-macam sangat tinggi. Untuk pembiayaan lansia dari jaminan kesehatan sudah memakan 24% dari jaminan kesehatan. Karena memang lansia itu kondisinya secara fitrah menurun dari segala fungsinya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Terjadinya penurunan fungsi dan metabolisme tubuh pada lanjut usia. Mulai dari penurunan mobilitas gerak dan respon, kalau dulu bisa lari kenceng, kalau sekarang mungkin harus lambat-lambat. Nyebrang jalan, diklakson, nggak bisa langsung minggir, dan lain sebagainya. Penurunan penglihatan, apalagi kata kadaguna, penurunan pendengaran, udah sulit mendengar, penurunan ingatan yang demensia, Alzheimer, imunitas juga menurun. Makanya pada saat pandemi COVID itu lansia juga jadi sasaran karena imunitasnya rendah. Kemudian penurunan respon terhadap pengobatan. Biasanya 1-2 kali minum obat sudah mempan, sekarang udah enggak. Jadi pengobatannya mesti lama, obatnya mesti banyak, macam-macam. Peningkatan risiko terhadap penyakit. Ini yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, biaya pengobatan pasti meningkat, perawatan panjang, apalagi kalau penyakit-penyakit katastropik. Walaupun ada jaminan kesehatan yang bolak-balik nganter kendaraannya, bayar taksi atau mobil karena nggak bisa bonceng motor aja, perlu kursi roda, aduh pokoknya ini bisa sampai jual rumah, jual tanah, dan lain sebagainya. Kemudian juga penyakit-penyakit degeneratif, karena menua itu fungsi-fungsi tubuh menurun, yang hipertensi sampai 63%, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan infeksi itu akan mudah menyerang lansia karena daya tahan turun, imunitasnya rasa takut, diare, radang paru, pneumonia, dan karena lansia itu juga gerakannya sudah lambat, apalagi yang cuma duduk-duduk di kursi males, tidak ada olahraga yang porsinya cukup, metabolisme juga sudah lambat, lemuk, obesitas, aktivitas fisik ini sangat tinggi, serta gangguan mental dan kognitif yang pikun Alzheimer itu akan meningkat sampai
Saat ini ada 1,2 juta lebih, nanti sampai 4 juta itu orang demensia. Yang barusan makan minta makan lagi. Yang nggak ingat ini siapa, kamu siapa, dirinya sendiri nggak tahu siapa. Ada cerita lucu ya, kakak-kakek sama nenek. Kok kakeknya tambah tua, tambah mesra ya, manggilnya sayang terus. Padahal kenapa? Karena dia lupa nama istrinya. Jadi manggilnya yang gitu terus. Dia manggilnya sayang. Ini suatu proses alamiah, tetapi dapat kita kondisikan agar proses tersebut tidak terjadi secara dini. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, eh, perempuan, anak-anak, dan lansia itu adalah penduduk yang rentan. Dan populasi yang lansia sendiri dengan kondisi yang semakin menurun itu terjadi kerentaan. Kerentaan yang perlu penanganan khusus, diproteksi secara khusus. Dan populasi ini menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Karena kombinasi masalah penyakit kronis, dia tidak dalam kondisi yang fit, yang tidak sehat, dia sakitnya kronis, dia sudah hipertensi, dia sudah diabetes, harus minum obat seumur hidupnya, penurunan fisik, terjadi kelemahan pada organ-organ tubuh, dan faktor sosiokultural yang menempatkan lansia di kelompok yang rentan. Dia tidak berpenghasilan, sudah tidak bekerja, dia bisa makan kalau ada yang ngambilin makan, ada yang masakin, ada yang membiayain untuk berobat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mengenai iklim ini terjadinya perubahan pola penyakit ya. Faktor dan lain sebagainya itu akan semakin berkembang dengan baik dengan kondisi suhu yang lebih panas. Kalau di daerah kutub itu nggak ada nyamuk karena nggak bisa hidup dia di sana. Tapi kalau daerah tropis, apalagi suhunya meningkat, itu berkembang biak akan lebih tinggi. Kemudian juga ada berbagai bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Sekarang banyak sekali banjir yang saat ini banyak di Sumatera Barat, terjadi longsor, dan juga kita telah menempatkan prioritas nasional keenam di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, bagaimana membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, perlindungan sektor kesehatan dari dampak iklim. Jadi kita sudah memasukkan sebetulnya hal ini ke dalam RPJMN nasional. Bagaimana kebijakan dan strategi untuk mengawal si para lansia ini agar tetap sehat, tetap bugar, bahkan produktif, yaitu secara global kita punya The Vienna International Plan of Action on Aging, ini sejak tahun 82, kemudian di tingkat regional Southeast Asia region itu juga ada, dan ada ASEAN Health Cluster di promoting healthy lifestyle termasuk kepada kelompok sasaran lansia. Di negara Indonesia sendiri ada Undang-Undang Kesejahteraan Lansia, Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Kesehatan, nomor 88 tahun 2001 tentang strategi lansiaan. Turunannya banyak sekali, ada Permenkes untuk penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit, penyelenggaraan pelayanan lansia di puskesmas, teknik pemenuhan mutu layanan dasar bidang kesehatan yang di dalamnya sasarannya adalah indikator lansia juga, bagaimana kepala daerah itu sudah berubah ya, saya mohon maaf belum diupdate, Permenkes nomor 6 tahun 2023, tahun 2024 di tahun ini baru keluar tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di mana kepala daerah wajib memberikan pelayanan minimal bagi seluruh warganya. Untuk yang lansia apa aja sih? Yaitu dilakukan screening kesehatan pada lansia, dan itu ada tools namanya Kilas. Kilas itu screening lansia sederhana yang kita adaptasi dari ICOP WHO, yaitu Integrated Care for Older People dari WHO.
dan ada Renstra, Kemenkes, kemudian ini sudah direvisi nih, yang merah, Permenkes 6 tahun 2024. Dan juga ada Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia yang tahun ini selesai, dan Kepmenkes tentang juknis integrasi pelayan kesehatan primer. Jadi saat ini ada transformasi sistem kesehatan di mana kita memperkuat layanan primer sampai ke tingkat desa. Bagaimana Posyandu Lansia menyediakan pelayanan screening, termasuk screening kesehatan, ada 14 screening yang masuk ke dalam jaminan kesehatan, bagaimana penyediaan reagen laboratorium, peningkatan kapasitas kader untuk pelayanan lansianya, kemudian di puskesmas pembantu dan di puskesmas santun lansia, serta tadi sampai ke rumah sakit. Dan bagaimana program agar lansia kita itu tetap sehat. Tujuan dari program kesehatan lansia adalah meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif, serta berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat. Ini melalui pendekatan siklus hidup. Jadi untuk batasan lansia 60 tahun, begitu tiup lilin ke 60 itu sudah masuk ke lansia. Dan Indonesia sebetulnya sedang merancang mungkin tahun 2000 berapa nantinya seperti negara lain ada yang sudah 64 tahun itu baru disebut lansia. Karena mereka masih aktif banget. Kalau usia 65 itu masih produktif, masih jalan kemana-mana sendiri, keliling dunia dan lain sebagainya. Nah, bagaimana program lansia itu harus dimulai sebetulnya dari pralansia, dari usia dewasa. Bagaimana kita selalu melakukan screening kesehatan minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan juga untuk lansia kita mulai dari upaya promotif menjaga mereka tetap sehat, melakukan edukasi, makan yang bergizi, kalau sudah ompong giginya harus ada gigi palsu yang membantu mereka mencerna, preventif, dengan adanya pemberian suplementasi misalnya atau yang anemia dan imunisasi, kemudian pelayanan kesehatan di puskesmas yang santun lansia, rumah sakit melakukan pelayanan geriatri terpadu, kemudian perawatan jangka panjang, dan pada daerah bencana ada paket sendiri untuk layanan lansia sampai akhir hayatnya bermartabat. Nah, kebijakan Kementerian Kesehatan untuk perubahan iklim ini sebetulnya sudah ada beberapa Permenkes yang mengatur, yaitu bagaimana mulai dari undang-undang, ada undang-undang tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement terkait perubahan iklim, undang-undang kesehatan sendiri, undang-undang tentang kesehatan lingkungan, dan ada peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon, ada Permenkes tentang peraturan pelaksanaan eh, PP 66 tahun 2011, dan untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan bagaimana Permenkes tentang krisis kesehatan di daerah bencana, dan tentang tim teknis untuk hal ini, untuk perubahan iklim. Pada Permenkes nomor 2 tahun 2023, bab 7 pasal 44, disebutkan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dilakukan dalam rangka mencapai target kontribusi sektor kesehatan dalam mewujudkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional melalui 10 upaya. Pertama, tata kelola kepemimpinannya, regulasi, dan lain sebagainya. Kemudian melalui penyediaan SDM kesehatan, kemudian penilaian kerentanan, kapasitas dan adaptasi apa yang merupakan suatu faktor risiko dan kerentanan di daerah masing-masing, kemudian pemantauan risiko terpadu dan peringatan dini, penelitian di dampak iklim terhadap kesehatan dan teknologi dan infrastruktur berketahanan iklim dan berkelanjutan, lingkungan sebagai faktor penentu kesehatan, program kesehatan berbasis iklim, dan kesiapsiagaan manajemen darurat. Dan ini didukung dengan berbagai pendanaan dari APBN, dari DAK non-fisik ke daerah, mitra pembangunan di Indonesia, serta
NGO-NGO internasional. Bagaimana pengembangan program kesehatan terkait iklim ini? Tujuannya memastikan kebijakan dan program yang dan diimplementasikan dengan memperhitungkan variabilitas dan perubahan iklim saat ini dan di masa depan. Contohnya, misalnya intervensi pada program kesehatan masyarakat mentargetkan populasi yang paling banyak berisiko dari perubahan iklim. Misalnya untuk ibu hamil, bayi baru lahir, anak lansia, disabilitas, migran ini adalah bisa pengungsi, kemudian disabilitas maaf 2 kali ini, dan orang dengan penyakit kronis. Nah, dia sendiri sudah tidak sehat ya, sudah rentan, kemudian terjadi perubahan iklim tersebut. Dampak dari perubahan iklim ini sebetulnya sangat luas di berbagai sektor. Perubahan dari sumber daya alam, airnya bisa berubah, sumber air bersihnya bisa menyusut, kemudian perikanan dan koral juga tidak subur seperti dahulu, mungkin jadi koral banyak yang mati. Kalau koral yang mati, tempat hidup ikan juga berkurang, jadi tangkapan ikan kita berkurang, sumber protein kita berkurang, kurang gizi akan meningkat dan sebagainya. Hutan dan keanekaragaman hayati termasuk hal ini, dan hutan itu adalah paru-paru kita ya, paru-paru eh, yang menghasilkan oksigen, menghasilkan keanekaragaman hayati, ini juga akan berkurang dengan perubahan iklim tersebut. Sektor ekonomi tentunya sangat berpengaruh dengan kondisi alam yang tidak mendukung untuk produksi bahan pangan, bagaimana berbagai bencana terjadi, ekonomi pasti akan ambruk ya. Ada juga lahan pertanian yang semakin menyusut dan terjadinya urbanisasi. Karena sudah tidak ada mata pencarian di lahan pertanian, maka pekerjaan urbanisasi terjadi, penyebaran masyarakat juga akan berubah. Kalau orang sudah berkumpul di perumahan yang padat penduduk, penyakit menular akan sangat mudah sekali menyebar. Kemudian untuk masyarakat kita tentunya kemiskinan dan ketidaksetaraan juga ini mungkin terjadi karena kondisi eh, yang sulit, kesempatan untuk bekerja bagi perempuan itu juga jadi sulit karena lapangan pekerjaannya berkurang, padahal penduduknya numpuk di urbanisasi misalnya. Risiko kesehatan yang sensitif iklim, nutrisi yang jelas. Tadi ikannya berkurang, bahan pangan juga berkurang, peternak, sumber hewani, yang berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian heat related mortality, ada yang kematian karena memang cuacanya panas. Kemudian penyakit yang sensitif terhadap iklim, hujan terus, banyak apa namanya air-air tergenang, apalagi ada kaleng bekas, ada botol minuman bekas di situ tempat perkembangbiakan nyamuk, DBD. Saat ini DBD sedang meningkat ya. Kemudian sistem kesehatan juga harus merespon adanya perubahan iklim dan fasilitas pelayanan kesehatan yang siap untuk menerima berbagai peningkatan jumlah kasus penyakit. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan itu dapat terjadi secara langsung dan dapat terjadi tidak langsung. Kalau secara langsung kita ngerasain ya, aduh gerah banget, ini panas banget, kita mau keluar mau jalan aja terlalu panas ya, nggak bisa olahraga, akhirnya orang kurang aktivitas fisik, car free day-nya jadi sepi, begitu. Ekstrim terlalu panas. Kenaikan permukaan air, nah ini juga akan berkurangnya apa namanya, berkurangnya daratan, air bersih, banjir rob, dan sebagainya. Adanya banjir dan juga kekeringan, adanya badai dan kebakaran hutan. Jadi semua iklim itu menjadikan bencana. Badai bisa terjadi karena perbedaan tekanan udara ya. Yang udaranya dingin, udaranya panas itu berbeda. Seperti balon, kalau kita
letakkan di atas api itu pasti bisa memuai, meledak gitu ya. Jadi di atas udara menjadi badai serta kekeringan menjadi kebakaran hutan. Yang tidak langsung dari perubahan iklim ini, penyakit infeksius dan tular vektornya semakin berkembang dengan cepat. Kemudian dampak sistem pangan dan air tentunya, kehilangan tempat tinggal dan migrasi, ini karena bencana, karena di kampung udah nggak ada lahan yang bisa ditanami lagi, misalnya. Jadi migrasi dan sistem kesehatan infrastruktur yang akhirnya melemah karena berbagai permasalahan tersebut. Risiko kesehatan perubahan iklim apa saja? Ini tadi kerentanan. Dari demografi yang rentan adalah yang tua. Jadi orang-orang tua tadi, lansia-lansia kita itu sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang bisa ditularkan karena imunitasnya rendah, tubuhnya sendiri sudah kokoh. Secara geografi tadi ya, adanya kenaikan permukaan laut, daratan berkurang dan sebagainya. Dari biological dan status kesehatan tentunya juga akan terpengaruh sosiopolitik sampai ekonomik dan kapasitas sistem kesehatan juga perlu diperkuat untuk banyaknya kasus penyakit yang menjadi KLB dan lain sebagainya serta gender equity. Untuk bahaya terkait iklim, ini adalah penyebab yang langsung tadi, kejadian cuaca yang sangat ekstrim, hujan badai, seminggu nggak berhenti-berhenti, petirnya kenceng banget, akhirnya pada banjir. Wah, Jakarta aja ketakutan tuh kena banjir kalau hujan lebat, kemudian panas, polusi udara, kelangkaan air bersih. Nah, ini diare aja jadi banyak nih. Untuk minum aja susah, untuk apa namanya? Untuk mencuci pangan dan lain sebagainya. Pengurangan produksi pangan karena lahannya kering atau kebanjiran, distribusi vektor tadi ya, nyamuk, lalat, kalau daerahnya udah sih kenaikan permukaan air laut. Kemudian yang terpapar siapa? Manusia dan kesehatan juga terpapar juga, infrastruktur yang rusak karena bencana, sistem energi, air, pangan, dan kesehatan. Nah, aksi dari sistem kesehatan bagaimana untuk hal ini? Yaitu meningkatkan ketahanan, resiliensi, iklim, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Inilah yang dilakukan agar tidak terjadi apa namanya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Bisa dengan cuaca ekstrim terjadi cedera dan kematian. Ada beberapa penyakit heat stroke ya, sakit kepala, pingsan karena panasan, penyakit saluran pernafasan karena daya tahan tubuh rendah, banyak yang menularkan penyakit di sekitar karena penduduknya padat, kemudian polusi udara, penyakit tular air dan kesehatan air ini banyak juga, tidak hanya diare yang disebarkan sebagai penyakit ya. Polio aja bisa dari air loh penularannya karena dari buang air besar. Kemudian zoonosis ini penyakit yang disebabkan oleh binatang, tular vektor yaitu binatang yang menularkan penyakit. Bagaimana gizi karena produksi bahan pangan serta sumber protein berkurang, stunting juga bisa meningkat pada balita, penyakit tidak menular dan kesehatan mental dan psikososial juga akan terdampak karena kondisi sakit-sakitan apalagi pada lansia itu kondisi mental emosionalnya juga bisa terpengaruh atau memang dia mengalami penurunan kemampuan untuk mengelola stres. Lansia menjadi sensitif, apalagi kalau wanita karena estrogennya menurun, dia jadi merasa mudah tersinggung itu gara-gara hormonalnya ya, dan lain sebagainya. Masalah psikososial atau merasa dikucilkan, tidak ada anak-anak yang nengokin dia, padahal anaknya 10 orang sampai dia meninggal nggak ketahuan gitu kan. Jadi ini untuk lansia sangat terdampak.
dan tentunya berefek untuk sistem fasilitas kesehatan. Siapa yang paling terdampak dengan perubahan iklim ini? Orang-orang yang tua tentunya yang mengalami hal tersebut, dan orang-orang yang tua itu akan semakin banyak jumlahnya di Indonesia. Dan kemudian penderita malnutrisi, orang yang sudah kurang gizi, orang yang sakit, orang dengan disabilitas, kemudian berdampak terhadap ekonomi, penduduk-penduduk yang memiliki income yang rendah, masyarakat miskin, kurang akses pendidikan, pengetahuannya kurang, orang yang para pengungsi tinggal bekerja di luar tertutup oleh dinding dan atap rumah, tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak terpapar faktor misalnya gitu ya. Itu terhadap keberkatannya untuk kesakitan dan kematian, yaitu morbiditas dan mortalitas. Ozon itu banyak oksigen yang sangat kita butuhkan. Kalau tambah tinggi itu orang akan kekurangan oksigen. Ada gunung-gunung yang tinggi di atas. Nah, sebelum saya itu pernah akhirnya meninggal. Mortalitas dalam 1 tahun ada 0,4% kematian di 384 lokasi di 13 negara yang terkait dengan panas yang meningkat, dan 54% peningkatan angka kematian akibat panas pada orang berusia di atas 65 tahun dalam 20 tahun terakhir. Jadi yang meninggalnya bertambah dalam 20 tahun terakhir akibat iklim yang panas. Nah, terkait risiko kesehatan yang sensitif iklim ini, siapa saja sih yang paling rentan? Lansia dan orang dengan kondisi medis yang kronis. Stres akibat panas itu sangat rentan dia. Kalau kita kepanasan masih aman ya, kalau mereka bisa kelelahan, dehidrasi, sakit kepala gitu ya, polusi udara, peristiwa cuaca ekstrim, penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan, penularan melalui vektor, penyakit kardiovaskular juga bisa terdampak karena iklim ini. Dan masyarakat miskin ini juga, serta bayi anak-anak tentunya. Upaya terkait bagaimana kita mencegah penyakit akibat iklim, bagaimana kita meningkatkan ketahanan bagi komunitas terutama lansia ini, yaitu pertama penguatan komitmen dan kepemimpinan untuk efektif membangun ketahanan iklim. Jadi pemerintah daerah, pembuat regulator, lintas sektor seperti PUPR dan lain sebagainya itu menciptakan lingkungan yang cukup sehat. Jadi kalau hujan terus itu nggak banjir gitu misalnya ya. Sampah-sampah, pengelolaan pembuangan sampah, kemudian Jadi bantu Ibu. sebentar Pak, sebentar saya mau turun dari kendaraan. Tadi pagi Pak. Kemudian bagaimana berbagai organisasi lintas sektor itu sangat
Diperlukan terutama yang menyediakan layanan bagi lansia itu kapasitasnya ditingkatkan, kemudian bagaimana penilaian kerentanan dan kapasitas adaptif di setiap daerah itu perlu dilihat apa resiko dari dampak perubahan. Baik, nampaknya kita kehilangan Ibu Nida. Semoga bisa segera kembali. Baik, ya. Oke, sembari menunggu Ibu Nida bertemu kembali, karena tadi nampaknya slide-nya juga sudah hampir habis ya. Menunggu beliau kembali lagi, saya akan mengundang langsung saja kepada pemateri kedua kita. Beliau ini cukup spesial ya. Nama lengkapnya Ibu Lina Sijaputar, SPI MMD. Ya, biasa dipanggil Ibu Ibet. Begitu ya. Izin saya membacakan CV beliau, rangkuman CV-nya. Beliau menyelesaikan pendidikan di dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Perikanan, kemudian melanjutkan pendidikan lanjutannya di University of Torino, Italy, mengambil Magister Management of Development. Beliau ini, Ibu Ibet, berpengalaman lebih dari 23 tahun di bidang kemanusiaan, khususnya pengembangan masyarakat, kesehatan reproduksi, dan kekerasan berbasis gender, serta memimpin unit kebencanaan di UNFPA Indonesia sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum beliau menduduki jabatan saat ini, Humanitarian Program Analyst, beliau juga sudah berpengalaman banyak sebagai Emergency Officer di World Vision International, sebagai Community Development Coordinator masih di lembaga yang sama, World Vision Indonesia. Kemudian beliau pernah menjadi Emergency Officer di Catholic Relief Service. Kemudian masuk di UNFPA Indonesia sejak tahun 2003. Waktu itu beliau awalnya berada di bagian National Program Management Associate, kemudian menjadi koordinator di Humanitarian Emergency, menjadi koordinator di Humanitarian Project, dan pada akhirnya saat ini beliau sebagai Humanitarian Program Analyst di UNFPA Indonesia. Pengalamannya luas, pernah terjadi tahun 99 hingga Utara. Nah, 2005 Lombok, 2008 datang ke waktu itu Lombok. Kemudian maka dan tempat
kami persilakan kepada Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih, Mbak Perdokla ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar baik nggak, Ibu? Selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar Kak, terdengar jelas. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Saya izin share screen ya, Ibu Bapak ya. Ibu Nida, ya, Mohon Ibu maaf, Direktur. saya Sila- masuk ke hotel kemudian putus internetnya, tapi Iya, Ibu gimana? Direktur bisa silakan lanjut dulu baru ke saya ya, Ibu Direktur ya. Ya, boleh. Iya. Mohon maaf semuanya karena perubahan internet putus sementara. Kemudian tadi penguatan dukungan sektor lain dalam pengelolaan lingkungan ya. Ini bagaimana kita mengolah sampah juga, pemilahan sampah dan sebagainya, pengembangan program kesehatan yang terkait iklim, dan bagaimana kesiapsiagaan dalam kondisi darurat dan pendekatan komprehensif untuk pembiayaan pelindungan kesehatan dari dampak perubahan iklim. Kajian dari dampak perubahan iklim terhadap lansia, ini baru sebagian kecil penelitian yang didedikasikan untuk khusus dampak perubahan iklim terhadap kesehatan lansia. Jadi belum banyak nih yang meneliti. Dan lebih dari 2/3 studi berfokus khusus pada dampak panas ekstrim pada mortalitas dan morbiditas lansia, terutama di negara berpendapatan tinggi. Yang negara kita, negara berkembang mungkin belum banyak yang meneliti. Kemudian penelitian lanjut dilakukan dan mempertimbangkan berbagai risiko kesehatan dan strategi perlindungan potensial untuk mengisi kesenjangan yang ada. Ini sudah terakhir, yaitu kesimpulannya, meningkatkan kesadaran dan tindakan bersama menghadapi perubahan iklim dan menjaga lingkungan itu perlu melibatkan lansia, karena lansia sendiri bukan orang sebagai objek, tetapi dia juga bisa menjadi subjek untuk memiliki peran dalam upaya tersebut. Dia menjaga dirinya sendiri, kemudian dia juga ikut menjaga lingkungannya, lingkungan tempat tinggalnya, meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk lansia dalam upaya menjaga lingkungan dan menghadapi perubahan iklim, serta lakukan kampanye pendidikan yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran lansia tentang perubahan iklim dan dampaknya pada kesehatan dan kehidupannya. Menyusun program edukasi adaptasi perubahan iklim yang spesifik untuk lansia, kemudian meningkatkan pengalaman lansia dalam menghadapi perubahan iklim dengan cara membuat mereka merasa terlibat, meningkatkan kerjasama antar lembaga termasuk lembaga pendidikan, pemerintahan, organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan bersama dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan komunitas lansia terhadap perubahan iklim. Jadi lansia itu perlu dikelola, perlu diberikan kesempatan, perlu diberikan ruang, perlu diterima suaranya, keluhannya, apa saja yang menjadi kebutuhan mereka, dan mereka harus sadar dengan adanya perubahan iklim, bisa hujan terus-terusan, bisa panas berkepanjangan, bagaimana mereka tetap terjaga dengan baik kesehatannya dan tidak mudah terserang berbagai penyakit, terutama yang menular dan akibat lingkungan fisik yang ada dan biologis. Tetapi juga jangan lupa bagaimana mereka sehat tidak memiliki komorbid yang merupakan hasil dari perilaku dirinya sendiri. Mungkin demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2024. Agar kita semua dapat menjaga kesehatan sehingga nantinya menjadi lansia yang smart dan akhir hayat yang bermartabat. Demikian saya akhiri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Nida atas penyampaian paparannya. Kemudian saya langsung saja, karena tadi sebenarnya saya juga sudah mengundang Ibu Ibet untuk segera memaparkan paparannya mengingat waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih Mbak Perdokla. Mohon izin Ibu Direktur, selamat siang. Ibu Bapak sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share screen ya Ibu Bapak ya. Silakan Ibu. Iya. Sudah terlihat ya? Sudah. Yang proses, Bu. Ya, ya. Yang terhormat Ibu Nida, Ibu Direktur, di sini saya memaparkan dan kepada Ibu Bapak semua dari teman-teman dari Korstep, dari Griffith University ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan siang hari ini di hari yang penting mengingatkan kita Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-28. Tadi temanya Ibu Nida sudah memaparkan kepada kita lansia terawat Indonesia bermartabat. Kali ini mungkin saya Elizabeth, Humanitarian Analyst UNFPA, mau memaparkan sharing dari UNFPA. Mungkin UNFPA belum terlalu banyak bekerja terkait lansia, Ibu Bapak. Tadi Ibu Nida memaparkan terkait beberapa findings atau hasil dari WHO dan juga terkait hal-hal yang sudah mulai dijajaki dan sedang dijajaki terkait ketahanan iklim bagi kelompok rentan termasuk lansia. UNEP adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini saya kasih turun di mana ya? Di sini ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana kami punya tiga goals, memastikan bahwa tidak terjadi atau zero tolerance terhadap unmet need, to end unmet need untuk keluarga berencana, lalu to end preventable maternal death, dan to end GBV, gender-based violence, dan harmful practices. Hanya di dalam pelaksanaannya kita memastikan leave no one behind, termasuk lansia dan juga disabilitas. Ibu Bapak, kita sudah menjalani ya kehidupan di mana perubahan iklim sudah terjadi dan juga krisis lingkungan juga udah mulai terasa ya, kenaikan suhu bumi dan juga Indonesia sebagai daerah rawan bencana juga kita melihat bahwa perubahan iklim ini membuat Indonesia menduduki peringkat ketiga teratas gitu, yang memiliki iklim berisiko terhadap paparan tinggi terhadap hidrometeorologi, banjir, dan suhu panas yang ekstrim. Dan dari hasil studi Asian Development Bank dan World Bank 2021, ketiga ya. Lalu kita juga melihat tadi di dalam struktur kependudukan kita sudah mau masuk usia menua ya dari paparan Ibu Direktur tadi. Secara global memang sekitar 9% orang berusia 65 tahun atau lebih ya, 9% di dunia. Berapa sekarang di dunia? 8 billion ya. Dan juga diperkirakan proporsi penduduk lanjut usia di dunia itu mencapai hampir 12% tahun 2030 dan juga 16% tahun 2050. Mungkin kita melihatnya di dunia seperti ini. 1 dari 9 orang di dunia itu berusia 60 tahun atau lebih ya. Dan ini diproyeksikan akan meningkat gitu di tahun 2050. 1 di antara 5 kita itu lansia gitu ya. Jadi memang banyak negara-negara yang sudah memasuki usia-usia menua ya, dan Indonesia juga mengarah ke sana. Hal ini nggak bisa kita abaikan karena itu hal baik ya, di mana usia harapan hidup kita meningkat gitu. Tapi memang Indonesia saat ini tadi Ibu Direktur juga memperlihatkan 28 juta orang ya saat ini berusia di atas 60 tahun. Dan akan meningkat hampir 2 kali lipat ini Ibu Bapak, 50 juta orang pada 2035 ya. Karena penduduk kita kan besar sekali ya, 275 juta jiwa gitu di seluruh Indonesia. Jadi memang populasinya besar. Perubahan iklim ini yang paling terlihat ya, deforestasi masih terus berlanjut gitu di negara kita. Salah satu tingkat deforestasi yang tercepat di dunia itu Indonesia gitu ya. Lalu polusi udara, kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah. Kalau Ibu Bapak taruh di handphone detektor oksigen itu kemana-mana kok merah ya. Ini polusi udaranya memang meningkat ya. Baik itu Jabodetabek, Bandung juga ya, di daerah-daerah yang urban itu peningkatan kendaraan bermotor, industri itu meningkat di Indonesia.
Lalu kerusakan ekosistem laut karena penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, lalu pencemaran limbah industri dan juga terumbu karang. Ini mengalami abrasi dan juga kerusakan ekosistem laut. Nah, ini pengelolaan sampah yang buruk dan juga kontradiktif antara pembangunan dan konservasi. Ya mungkin banyak pro cons pembangunan di daerah ya saat ini ya, antara pembangunan dan konservasi khususnya yang berhubungan dengan perubahan iklim. Saya nggak akan mengulang, Ibu Direktur sudah menjelaskan beberapa dampak, tapi memang erosi tanah dan banjir ini menjadi permanen ya. Ini saya taruh gambar di Petobo, ini daerah Sulawesi Tengah 2018 yang lalu. Di Sigi itu ada banjir permanen, setiap tahun pasti banjir dampak krisis lingkungan. NTT kekeringan yang permanen karena dampak lingkungan. Dan juga ini akan ada juga dampak yang permanen ekosistem pesisir yang hilangnya habitat laut. Gitu ya. Nah ini mengakibatkan kesehatan yang serius akibat polusi udara dan juga kesehatan lain karena dampak sampah. Lalu kekeringan yang berkelanjutan ini akan membuat ketahanan pangan dan ketersediaan air serta produksi beras juga menurun atau krisis ya. Lama-lama bisa krisis dan memperburuk tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ibu Bapak dan teman-teman semua, Indonesia ini kita ini tinggal di daerah rawan bencana. 97% daerah kita dari Sabang sampai Merauke itu daerah rawan bencana. Kalau kita lihat, jadi cuma 3% yang aman, Ibu Bapak ya. Terjadi bencana 2023 ini data BNPB, di tahun 2023 ada 5.400 kejadian bencana. Kita lihat yang berhubungan sama, kemungkinan besar berhubungan dengan krisis atau dampak perubahan iklim adalah banjir, yang bisa mengakibatkan banjir permanen setiap hujan, lalu cuaca ekstrim ya. Sekarang puting beliung juga udah mulai muncul-muncul sering nih di Indonesia. Tanah longsor, karhutla, kebakaran hutan dan lahan, lalu gelombang pasang dan abrasi juga ini cuma kejadiannya 0 tahun lalu, lalu kekeringan. Bagaimana di 2024? Ada 831 nih baru sampai 29 Mei. Dan memang ini dampak bencananya ini berhubungan dengan hidrometeorologi lagi untuk krisis lingkungan, banjir 559, cuaca ekstrim dan tanah longsor ya karhutla. Dan di sini ada gelombang pasang dan abrasi. Ini menjadi concern kita semua karena ini bukan hanya berdampak kepada kita populasi penduduk ya, tapi juga khususnya kelompok rentan. Dalam hal ini kita angkat pada sesi hari ini untuk lansia. Lansia merupakan salah satu kelompok yang paling rentan. Krisis lingkungan ini memperburuk ketidakadilan gender yang sudah ada ya, Ibu Bapak ya. Indonesia salah satu negara yang concern ketidakadilan gendernya cukup tinggi. Saat ini sedang ada survei pengalaman hidup nasional oleh BPS dan bersama teman-teman KPPA dan juga didukung oleh UNFPA mau melihat berapa kalau 2021 ya, 1 di antara 4 perempuan kita ya yang ada di sini, 1 di antara 4 perempuan itu mengalami kekerasan baik verbal, fisik, psikis oleh pasangan dan non pasangannya. Dan ini regardless umurnya ya, remaja maupun sampai lansia. Dan lansia ini mengalami kerentanan yang berganda jadinya ya, selain perempuan dan dia lansia perempuan, beresiko juga dia menjadi korban kekerasan dan eksploitasi dalam konteks krisis lingkungan. Ada pengalaman-pengalaman yang kami bawa pada saat penanganan bencana di Sulawesi itu setelah 2018, jadi 2021 masih ada ya hunian-hunian sementara. Beberapa kasus kekerasan seksual itu terjadi kepada lansia. Pada saat mereka harus jauh mengambil kayu bakar karena kayu habis ya, mungkin berdampak karena krisis lingkungan juga dan dia harus mencari bahan bakar yang lebih jauh di tengah hutan yang sudah mulai tambah jauh dari tempat tinggalnya dan terjadi kekerasan seksual kepada lansia. Dan inilah mengalami selain kekerasan-kekerasan karena ketidakadilan gender ini dan juga karena krisis lingkungan, lansia juga mengalami kekerasan seperti penelantarannya, khususnya lansia perempuan. Dan kalaupun kelompok ini signifikan ya jumlahnya, tapi sering terabaikan dalam aksi kemanusiaan.
Tadi Ibu Direktur memaparkan lansia secara general dan juga dampak-dampaknya. Saya akan membawakan ke konteks akibat krisis lingkungan atau krisis kesehatan yang dapat mengakibatkan krisis kesehatan. Saya nggak akan mengulang yang sudah disampaikan Ibu Nida, ada gelombang panas sehingga mengakibatkan dehidrasi, serangan stroke, dan juga kebutuhan dukungan psikososial karena rentan mengalami stres, kesehatan mental, kecemasan, stres depresi karena perubahan lingkungan, karena hormonal juga, dan juga memang situasi kita membuat biologis lansia mengalami kecemasan atau stres yang berbeda ya dari usia lainnya. Dan juga tentunya kondisi yang polusi sekarang memperburuk kondisi pernapasan yang juga menjadi concern ya. Angka TB di tempat kita juga cukup tinggi. TB dengan lansia ini menjadi salah satu kelompok rentan yang sangat rentan untuk terkait pemaparan polusi di udara. Lalu bagaimana strategi apa sih yang bisa kita lihat? Kami melihatnya itu dari strategi praktikal. Pertama memang pendekatan individu ya. Strategi ketahanan individu, lalu ketahanan komunitas. Tadi Ibu Direktur sudah memaparkan tentang terkait dari sisi kebijakan, ketahanan institusi, pelayanan, dan juga ada PMKL ya, penguatan layanan minimum kesehatan lansia di situasi krisis kesehatan. Dan juga terakhir mungkin pelibatan bermakna ya, lansia, edukasi, dan advokasi. Ibu Bapak mungkin penelitian, riset, dan juga aksi terkait 4 hal ini masih perlu kita galakkan. Sehingga kita bisa melihat melek istilahnya ya, melek terkait ketahanan iklim dan juga melek terhadap concern kita atau aksi kita terhadap lansia. Yang pertama, strategi ketahanan individu, bagaimana individu terinformasi, paham, teredukasi untuk tetap terhidrasi dan sejuk saat cuaca panas, misalnya ruang terbuka. Lalu memastikan pendampingan tidak terisolir. Ini memang masyarakat di urban ya, ada tadi 10 anak gitu ya Bu Nida ya. 7 anak, 10 anak atau 2 anak ternyata sama gitu ya. Lansianya kok merasa sendiri, terisolir gitu ya. Jadi memastikan ada pendampingan. Sulit memberikan pemahaman kepada lansia karena kesibukan anak-anaknya, mungkin pendampingan care-nya ya, caregiver-nya siapa gitu ya. Nah itu mungkin yang menjadi salah satu pemandangan pemahaman supaya dia tidak sendirian. Lalu perlengkapan kebutuhan pribadi darurat dan rencana evakuasi ternyata lansia juga harus tahu ya, sehingga jumlah lansia jika terjadi krisis kesehatan tidak meningkat secara signifikan karena mereka paham kebutuhan darurat mereka, khususnya obat-obatan yang terkait dengan komorbidnya atau obat-obatan rutin mereka, dan juga paham, oh kalau bencana misalnya gempa saya harus berada di bawah meja misalnya seperti itu. Oh saya tidak boleh dekat kaca. Oh saya jadi dia memiliki pemahaman strategi terhadap penyelamatan nyawanya. Lalu tetap menjaga hubungan sosial atau dukungan sosial komunitas dan memahami kondisi tubuh atau gejala dampak lingkungan. Ini jika beberapa hal ini dipahami oleh lansia, dia sudah alert terhadap dampak tadi judulnya green environment ya, terhadap dampak lingkungan atau beradaptasi, climate adaptation ya. Kalau bisa memungkinkan climate mitigation, memitigasi dampak krisis lingkungan. Tapi setidaknya dengan strategi ketahanan individu ini, lansia bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Ibu Bapak memang lansia memiliki kerentanan-kerentanan yang sudah kita sebutkan tadi, tapi ternyata mereka juga memiliki potensi, sehingga strategi ketahanan individu ini tidak mungkin, sangat mungkin untuk dicapai gitu, atau didapati oleh lansia yang empower dan paham gitu ya untuk memiliki ketahanan atau beradaptasi terhadap krisis lingkungan. Karena mereka memiliki pada saat situasi krisis kesehatan ya, ini berdasarkan pengalaman ya, di Sulawesi Tengah, di NTB, kita berdiskusi dengan mereka, banyak lansia di sana, di tempat pengungsian masih terus berperan sebagai pengambil keputusan. Saat sistem kepemimpinan tidak ada, mereka masih dituakan, didengarkan ya.
Jadi ada leadership skill yang memang tertanam di dalam diri mereka untuk mengambil keputusan. Selain kerentanan lain, juga mereka lansia mampu menjadi penengah masalah konflik di pengungsian. Dan ini terjadi beberapa diskusi kelompok yang kami lakukan. Ada beberapa konflik yang cukup lama, 3-6 bulan di daerah pengungsian. Justru penengahnya itu dari lansia. Jadi memang mediator, fasilitator mungkin karena mereka juga suka mendengarkan ya, menengahi masalah konflik yang terjadi di pengungsian. Jadi potensi-potensi ini masih terus ada di lansia kita. Lalu bisa menjadi berperan menjadi pendamping kelompok rentan lainnya. Misalnya nggak sedikit ya di pengungsian atau situasi krisis kesehatan, lansia itu nemenin cucunya, bayi atau mendampingi cucunya bermain gitu ya. Atau kelompok rentan lainnya, ibu hamil gitu ya, mereka mendampingi. Jadi mereka masih berfungsi. 60 tahun ke atas itu masih lansia produktif sebenarnya ya. Sehingga potensi-potensi ini yang perlu kita gali, khususnya di dalam memperkuat atau lansia memiliki strategi ketahanan individu dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan juga lansia bisa membantu nih melestarikan identitas budaya dan sosial masyarakat. Bakaran hutan itu kan nggak lepas ya dari ulah manusia juga. Lalu penanaman hutan kembali juga banyak beberapa tokoh-tokoh lansia kalau kita lihat itu menanam hutan secara terus-menerus gitu ya. Dan mereka melestarikan sosial budaya. Sosial budaya masyarakat kita ini kan sebenarnya ramah lingkungan ya. Jenis rumah yang tahan gempa juga ramah lingkungan sebenarnya. Dan mereka paham, punya expertise itu, potensi-potensi ini yang perlu kita gali dari lansia. Sehingga sangat mungkin kalau strategi individu itu bisa tercapai bagi lansia-lansia kita. Lalu strategi ketahanan komunitas itu kita mendorong mereka yang merasa kesepian untuk terlibat dalam interaksi sosial. Ini memang virtual kita harus ajarkan lansia ya, atau fisik pada jarak yang aman. Ini kami dapat strategi ini dari beberapa kegiatan atau program di lapangannya. Poin pertama ini pada saat COVID-19 kan mereka kesepian gitu ya, tapi ada beberapa kegiatan membuat mereka ternyata lebih sehat, tapi jarak yang aman gitu ya. Jadi kita dorong dampak lingkungan, dampak krisis kesehatan, atau karena outbreak atau pandemik ya, tetap bisa berinteraksi sosial. Jangan terisolir. Nah ini ketahanan komunitas seperti ini yang perlu kita sama-sama kembangkan. Lalu infrastruktur ramah lansia, akses toilet, transportasi umum, walaupun memang kita masih sangat jauh ya dari beberapa negara lain, tapi kita mengarah ke sana, sehingga pada saat kebencanaan pun akses toilet ramah lansia ini juga masih sangat jauh dari standar sebenarnya. Tapi ini menjadi perhatian, paling tidak infrastruktur ini ramah lansia kira-kira standarnya apa saja, itu sudah ada beberapa institusi dari Suplasser Shelter atau lansia dan disabilitas sudah memiliki standar-standar minimum terkait infrastruktur ramah lansia. Lalu komunitas atau desa atau kampung atau daerahnya memiliki sistem peringatan dini dan sistem informasi yang ramah lansia ya, dan rencana tanggap darurat untuk kelompok rentan. Jalur lansia di mana atau jalur kelompok rentan di mana mereka memahami. Nah ini yang perlu kita sama-sama perkuat di daerah kita untuk ketahanan komunitas. Ruang hijau mitigasi panas, lalu ini mungkin saya nanti minta masukan Ibu Bapak juga, tapi ini saya dapat dari fungsi Posbindu Lansia ini beberapa daerah masih aktif ya, program penjangkauan bagi lansia. Kalau Posyandu untuk ibu hamil dan bayi balita, Posbindu Lansia ini yang untuk juga program penjangkauannya apakah kita bisa dalam memperkuat ketahanan komunitas. Lalu rumah ramah lansia yang efisien energi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah ini mungkin perlu dikembangkan ya riset-riset seperti ini yang tidak terlalu mahal, ramah efisien energi, apakah semua perangkat lampu pakai solar panel atau seperti apa. Ini memang menjadi PR ya Ibu Bapak, karena krisis lingkungan semakin lama akan semakin memburuk gitu ya dampak perubahan iklimnya. Jumlah lansia semakin meningkat gitu ya berbanding terbalik. Jumlah kelompok rentan juga semakin meningkat. Nah ini yang menjadi concern kita bahwa strategi ketahanan komunitas ini nggak bisa kita lakukan sendiri gitu. Harus ada dari sisi pemerintah maupun mungkin multisektor ya, pentahelix dengan institusi lain, sektor swasta atau LSM atau instansi-instansi lain.
Ini yang tadi Bu Nida, Ibu Direktur sempat memaparkan kalau pada saat situasi krisis kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah mengembangkan pedoman pelayanan minum kesehatan lanjut usia. Ini saya kasih linknya ya, Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak dapat PowerPoint-nya untuk bisa akses dokumennya. Itu ada 3 hal yang kami tekankan di sini. Pada saat krisis, dampak baik itu karena krisis lingkungan, baik karena bencana alam, baik karena konflik atau pandemik, itu kita memastikan ketersediaan akses terhadap pelayanan kesehatan umum dan reproduksi lansia pada saat krisis kesehatan. Dan yang kedua adalah meningkatkan aspek-aspek perlindungan lansia terkait pada kondisi pengungsian ya. Tidak sedikit lansia merasa kedinginan ya, suhu di bawah normal, dan juga tidak sedikit mereka kesulitan mendapatkan pemenuhan kebutuhan pribadinya. Tidak sedikit lansia terisolir dan bertambah karena nggak bisa menjangkau pemenuhan kebutuhan lansia lainnya seperti makanan, air, dan mereka sendiri gitu di kondisi tenda. Misalnya ada kegiatan di lapangan, nanti mereka sendirian di tenda pengungsian. Dan ini yang perlu kita koordinasi kemitraan lewat sektor-sektor lainnya. Masih di pelayanan minum kesehatan lansia pada saat situasi krisis kesehatan yang mungkin berdampak karena krisis lingkungan, banjir, lalu juga longsor dan juga dampak-dampak bencana lain, itu bersama Kementerian Kesehatan kami juga kembangkan ini, memastikan bahwa jumlah lansia itu bisa terpilah gitu ya, data terpilah. Ada namanya kalkulator PPAM, Ibu Bapak bisa klik di sana. Jika misalnya mudah-mudahan tidak terjadi bencana ya, bencana di Kabupaten A, Kecamatan B, lalu kita klik jumlah penduduk terdampak menurut BNPB, nanti kita lihat, oh jumlah lansia yang terdampak kemungkinan segini, ibu hamil segini. Jadi data terpilah. Kita bersama Kementerian Kesehatan, kita bisa memperhitungkan kira-kira kelompok rentan lansia itu berapa yang harus kita beri penanganan obat-obat untuk komorbidnya atau makanan yang khusus ramah lansia dan lain-lainnya. Lalu bersama BNPB kami juga bekerja sama mengembangkan dataset sama seperti kalkulator PPAM ini, paket pelayanan awal minimum ya. Kalau kalkulator ini untuk memprediksi dari data estimasi. Kalau dataset ini ada tools yang sudah dikembangkan bersama BNPB dengan UNFPA, itu mendata 1 kali 24 jam sampai 2 hari pertama data terpilah termasuk lansia dengan disabilitas, lansia juga ibu hamil. Nah, itu bisa terlihat, nanti Ibu Bapak bisa mendapatkan PowerPoint-nya dan bisa lihat ya data-data yang ada di sini. Jadi ini Ibu Bapak yang kanan pelayanan lansia pada saat situasi krisis kesehatan, lalu yang di bawahnya dukungan psikososial di tenda ramah lansia, tenda ramah perempuan sebenarnya, berdekatan dengan tenda Tespro untuk pelayanan lansia, atau ada juga tenda kesehatan ya. Lalu di bawah pada saat situasi COVID, Ibu lansia yang menggunakan masker ini bersama Komnas Perempuan ya saat itu ya mendeteksi beberapa korban kekerasan ya terhadap lansia dan memberikan bantuan seperti APD, konseling, aktivitas, dan juga kursi roda untuk lansia dengan disabilitas. Dan 2 di kiri bawah ini ada kit yang sudah menjadi kita berikan standar hasil diskusi dengan Ibu Bapak lansia di pengungsian saat di Sulteng. Dan standar ini beberapa kebutuhan diperlukan seperti balsem, topi kupluk ya, pemanas seperti itu. Jika diperlukan pada saat kebencanaan, kita berikan bantuan untuk digunakan oleh mereka. Dan kami sedang berdiskusi dengan BNPB juga terkait beberapa jenis kit kebutuhan khusus yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, jenis-jenis yang bisa diadaptasi pada saat kebencanaan sehingga bisa berbasis kebutuhan ya, lansia maupun ibu hamil dan lain-lain. Yang terakhir ini Ibu Bapak, pelibatan bermakna lansia. Lansia yang tadi saya bilang potensinya kuat ya, pengalaman ramah social culture, lebih bijaksana memutuskan ya, tidak karena pengalamannya banyak hidup di daerahnya. Sehingga pelibatan bermakna ini jika inklusi semua aspek, saya yakin pengurangan risiko akan lebih optimal gitu ya dalam menghilangkan hambatan, memfasilitasi akses buat mereka. Jadi suaranya didengar, pemikirannya digali. Caranya kita yang harus ramah lansia ya, how to-nya. Karena kalau anak-anak muda sekarang kan pakai metacard apalah di dalam Zoom atau apa gitu ya. Lansia kita harus cara inklusinya seperti bagaimana sehingga kita mendapatkan
masukan-masukan bijak yang ramah lingkungan terhadap pengurangan risiko bencana akibat krisis lingkungan gitu ya. Lalu yang kedua, programnya itu fokus terhadap intervensi mengarah kepada kebutuhan lansia, termasuk riset, pengembangan kapasitas, dukungan individual. Tentunya nggak bisa oleh kita ya, di sini banyak perawat, banyak murid ya yang menjadi pendengar, tapi juga dari institusi pemerintah, desa, dan juga mungkin mitra pembangunan gitu ya, bersama-sama untuk mengembangkan riset, pengembangan kapasitas lansia dan dukungan individual. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, sudah banyak tadi kebijakan, saya belajar banyak dari paparan Bu Nida tentang kebijakan-kebijakan yang sudah ada gitu, sehingga perlu perencanaan yang lebih matang, lebih praktikal, alokasi anggarannya seperti apa, dan juga pemantauannya gitu. Sehingga evaluasinya juga kita melibatkan lansia gitu, inklusi gitu ya. Sehingga mereka kami mendapatkan pelayanan dan juga dampak pembangunannya kami alami gitu ya untuk mengatasi kebutuhan khusus saya sebagai lansia. Mungkin ini yang poin keempat. Yang edukasi advokasi ini kami dapat dari studi ya, bekerja sama dengan BKKBN, saat itu didukung oleh dana Jepang. Dampak pandemi itu kepada lansia dan beberapa findings-nya itu memang sebelum COVID juga sudah kurang gitu ya. Tenaga pelayan dan fasilitas perawat lansia yang kita perlu tingkatkan. Lalu program pelatihan untuk para pekerja perawatan formal maupun informal itu terkait penanganan lansia ya, pelayanan lansia ramah lansia itu juga perlu ditingkatkan. Lalu moda-moda penyebaran informasi ternyata lansia-lansianya nggak paham gitu ya, media informasi di TV atau mungkin penyampaiannya gitu ya. Ulangi, mungkin perlu penyampaian pesan sering mungkin, jenisnya atau kalimat yang ramah lansia yang mudah dicerna gitu ya. Lalu mempromosikan peningkatan interaksi dengan lansia dalam keluarga. Ini melibatkan mereka secara interaktif dan bermakna gitu ya. Dan yang terakhir yang kami dapat dari studi ini, selain riset-riset yang masih sangat kurang, itu bantuan teknologi gitu. Bagaimana mereka paham menggunakannya, menjembatani kesenjangan teknologi, sehingga mereka bisa terlibat bermakna, sehingga lansia bisa teredukasi dengan tepat, sehingga lansia bisa menyuarakan suaranya sebagai bagian dari advokasi terhadap perbaikan-perbaikan pelayanan di pemerintah maupun dari mitra pembangunan. Itu mungkin Ibu Bapak dari saya sedikit sharing praktikal yang kami dapat dari berbagai studi dan dokumen kami. Dan mungkin saya hanya mengajak kita ya, karena kita juga getting older ya, kita menghitung hari-hari kita, dan kita bisa semakin bijak gitu ya dalam berhadapan dengan lansia, berhadapan dengan lingkungan yang semakin berubah, dan juga semakin bijak dalam melakukan setiap langkah kita, apakah kita tambah memperburuk keadaan lingkungan atau memperburuk kerentanan lansia, supaya kita semakin bijak, tidak do no harm gitu ya, tidak memperburuk keadaan yang sudah ke arah sana gitu ya terkait lingkungan ini. Terima kasih, Ibu Bapak bisa nanti kontak ke saya, email maupun di situs UNFPA jika ingin bertanya atau ingin tahu lebih dalam terkait UNFPA. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Ibet atas pemaparannya luar biasa ya tentang best practice yang sudah dilakukan dan sedang terus-menerus akan dilakukan oleh UNFPA terhadap salah satu populasi rentan yaitu lansia yang juga pasti terdampak dari perubahan iklim. Ada beberapa best practice tadi, strategi praktikal ada 4 yang telah kita dapatkan dari pemaparan Ibu Ibet, strategi ketahanan individu, komunitas, penguatan layanan kesehatan lansia dalam situasi krisis kesehatan, pelibatan lansia, pelibatan bermakna lansia, karena ternyata lansia ini selain rentan, tetapi juga menyimpan potensi yang sangat baik, terutama dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Terima kasih banyak Ibu Ibet. Kami mengundang para peserta partisipan untuk berdiskusi, boleh mumpung ada 2 narasumber yang luar biasa, boleh secara langsung ataupun tidak langsung melalui chat box, boleh. Kalau mau langsung juga boleh langsung saja di unmute. Begitu, silakan. Kami mengundang, boleh masukan, boleh komentar, boleh pertanyaan, apapun itu. Silakan.
Ya, sambil menunggu barangkali Mbak Ibet boleh nggak sih share apa ya pengalaman yang paling berkesan gitu, terutama terkait itu tadi potensi-potensinya lansia yang ternyata muncul sangat nyata gitu saat situasi krisis kesehatan sehingga bisa terlibat dengan lebih baik. Mungkin apa ada pengalaman yang cukup berkesan gitu untuk di-share ke kami? Iya, terima kasih. Ini panggilannya Mbak Afara nih ya. Farah, Oh, Mbak iya betul. Farah. Iya. Iya, Mbak Farah, iya betul. Di Sulawesi Tengah itu kebetulan bencananya cukup besar ya, bersama Kemenkes itu dan KPPA. Kami di bawah koordinasi Ibu Nida, Direktur UPL, memperkuat koordinasi subklaster Kespro. Lalu dibawa dengan KPPA di bawah subklaster pencegahan kekerasan berbasis gender. Jadi kebutuhan itu timbul di sana karena jumlah lansianya cukup besar dan yang kami sediakan cuma ruang reproduksi, kesehatan reproduksi untuk ibu-ibu hamil usia reproduksi ya. Lalu pada saat ruang ramah perempuan itu berfungsi baik, itu ternyata banyak lansia tidak ada ruang gitu, tidak ada ruang khusus untuk mereka. Lalu kita buka jam untuk khusus lansia. Lalu kegiatan lansia ada dan ternyata kita gali mereka itu memiliki pemikiran yang sangat sosial culture-nya lebih dalam gitu. Bagaimana hidup karena mereka sudah memiliki istilahnya kalau sekarang inovasi-inovasi ya, padahal inovasi itu ada di dalam diri mereka. Inovasi lokal yang sudah ada yang kita pulang gali. Jadi dari lansia ini kami mengadakan diskusi. Sebenarnya kami sudah menyediakan beberapa kit kebutuhan khusus yang menurut program itu betul gitu. Ternyata pada saat kita diskusi dengan mereka, kami nggak perlu tongkat lansia. Kami nggak perlu kacamata ini. Kami nggak perlu kursi roda atau kruk gitu. Itu membuat saya tidak berdaya. Tapi akhirnya itu menjadi masukan untuk perbaikan program. Salah satunya ya. Lalu juga terkait toilet. Kita mengadakan diskusi dan juga lokasi pengungsian. Salah satunya ditargetkan oleh kerjasama subklaster KBG dengan shelter saat itu masukan dari ibu teman-teman lansia terkait lingkungan yang ramah lansia itu seperti apa dan mereka memberikan masukan. Jadi jika kita fasilitasi dengan metode partisipatif ya, mendengarkan dan juga sederhana gitu ya, nggak gadget minded gitu ya, itu mereka memberikan masukan yang konstruktif. Lalu di Cianjur kita ruang ramah perempuan itu kita akhirnya bermuatan lokal ya, nggak pakai tenda tapi dari bambu atau gubuk-gubuk yang memang itu muatan lokal dan itu dari elderly gitu, dari tetua-tetua di sana gitu kita mendapat masukannya. Biasanya kami membawa program pakai tenda gitu kan. Oh, ternyata bisa dari yang bermuatan lokal dan tahan gempa. Dan ini yang menjadi potensi inilah yang ada di dalam buku PMKL yang dibuat oleh Kemenkes. Ada potensi-potensi lansia yang belum tergali sebenarnya. Dan tidak sedikit konflik-konflik juga sering dimediasi oleh elderly gitu yang kita tuakan gitu di kondisi krisis kan semakin banyak ya. Stressing, konflik terjadi itu juga kita bisa memanfaatkan lansia dan bukan memanfaatkan, memberdayakan lansia gitu ya. Mereka jadi lebih berdaya dengan kapasitasnya. Pendampingan sangat bagus, maksudnya antara lansia supaya mereka juga lebih berdaya berdampingan dengan kelompok rentan lainnya, balita, bayi gitu ya. Mereka kan suka berkomunikasi ya, berkomunikasi ya, Bu Tetri ya, bukan memanfaatkan lansia, berdaya. Jadi kita bisa sambil yang remaja semakin bijak, yang lansia semakin nggak cepet pikun gitu Mbak Farah. Mungkin itu ya. Dan ini semua kami temukan pada saat situasi krisis ya di pengungsian. Baik. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Kalau dari upaya mitigasinya Mbak Ibet ada pengalaman nggak? Kalau tadi kan adaptasi ya, adaptasi saat situasi krisis. Kalau dari mitigasi ada best practice itu barangkali nanti teman-teman di daerah juga bisa menerapkan hal yang serupa. Kebetulan saya lupa nama desanya, kepala daerah desa Jogja ya. Itu juga mereka, tapi lansia dengan disabilitas ya. Mereka mengumpulkan sampah. Nanti ibu bapak bisa link di buku yang slide terakhir, bisa klik di situ ada good practice-nya di sana. Mereka kepala desa ini belum lansia sebenarnya, pre-lansia 55 perempuan
dia mengedukasi teman-teman sekitarnya untuk memilah sampah ya, jadi memitigasi kerusakan, dan itu dilakukan oleh mereka karena mereka banyak sudah tidak aktif bekerja di perkantoran dan mereka bisa melakukan gitu dengan sehat ya, dan itu sangat berdampak. Saya lupa nama ibu kepala desanya, dan itu memitigasi kalau menurut saya, selain beradaptasi dengan pada dampak krisis lingkungan akibat sampah, dia juga sudah memitigasi supaya tidak merusak atau memperburuk keadaan akibat dampak lingkungan. Itu yang kami dapat pada saat Baik. pendampingan penanganan proteksi lansia pada saat COVID-19, dan mereka melakukannya sampai masa COVID-19, Mbak Farah. Baik, Ya, luar lansia biasa aja Mbak bisa, Ida. apalagi kita harusnya ya. Betul, apalagi yang masih usia produktif ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Chandra HS di chatbox. Kalau di Indonesia bagaimana sih klasifikasi usia yang sebenarnya? Kalau WHO kan sudah ada yang termasuk kategori lansia. Ini barangkali Bu Nida kalau masih bersama kita, boleh Bu dicerahkan Bu? Ya, baik. Dokter Nida. Ya. Klasifikasi usia, ada yang pemudanya aja sampai usia berapa gitu ya, usia dewasa. Tapi yang saat ini fit dengan kondisi Indonesia sudah ada di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, karena kita pendekatannya pelayanan kesehatan itu siklus hidup. Jadi di sana yang jelas, satu, janin di dalam kandungan, begitu lahir usia 0 sampai 28 hari itu adalah neonatus, kemudian sampai usia 1 tahun itu adalah bayi, kemudian dilanjutkan anak balita setelah usia 1 tahun, sebelum usia 5 tahun, di bawah 5 tahun kan, kemudian anak prasekolah sampai 6-7 tahun, usia sekolah itu 7 sampai 18 tahun. Usia remaja 10 sampai 18 tahun. Setelah itu di atas 18 tahun usia dewasa sampai 59 tahun. Begitu berulang tahun yang ke-60 dia resmi menjadi lansia. Itu. Jadi Indonesia sampai 59 masih dewasa. Pralansia itu 45 tahun ke atas, pralansia sampai 59 tahun. Sedangkan untuk usia reproduksi beda lagi, 15 sampai 49 tahun itu usia reproduksi. Untuk kelompok kerja itu 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi di bawah umur itu 15 tahun sudah bisa kita golongkan ke pekerja berdasarkan ILO, tapi dengan kriteria-kriteria tertentu. Dia tidak mengganggu pendidikan, dia jamnya dibatasi dan sebagainya gitu. Jadi untuk lansia itu 60 tahun ke atas. Walaupun sudah ada pembahasan di Bappenas akan dinaikkan menjadi usia 65 tahun, tapi masih di tahun 2000, aku nggak tahu, 2030 mungkin ya nanti. Karena yang kriteria sebelum lansia itu kerentanannya tentunya harus nggak, maksudnya tetap harus sehat, bugar, produktif kan. Kalau sudah Ya. renta itu sudah masuk lansia. Indonesia usia 60 tahun ke atas sudah banyak yang renta, jadi tidak dimasukkan ke dalam usia produktif. Baik. Apakah jelas Baik. pesan Iya, saya? saya rasa sudah cukup jelas Bu. Malah Baik. dijelasinnya selain lansia tuh dari siklus hidup dari Iya. paling bawah tadi. Terima kasih banyak Bu Baik. Nida. Karena waktu barangkali terakhir untuk Ibu Nida, karena ini banyak hadir teman-teman dari Puskesmas Bu, dari sektor kesehatan ya, selain juga saya lihat ada lintas sektor yang lain. Barangkali apa ya ke depan PR kita yang masih besar nih, terutama untuk lansia, dia menghadapi dan PR besarnya yang ini besarnya apa yang belum terakomodir begitu kira-kira. Baik, saya mau jawab di chat room. Jadi di atas 60 tahun tidak Oh ya, produktif lagi. Nah, dalam rangka Hari Lansia, saya ubah persepsi ya. Lansia itu smart. Smart adalah sehat, yes. mandiri, nggak tergantung sama orang lain, aktif dan produktif. Gitu ya. Lansia itu smart sampai Baik. akhir hayat bermartabat. Jadi
kalau misalnya kalau bisa ya ajalnya sampai, sebelum ajalnya sampai dia masih bekerja dengan produktif, dia melakukan aktivitas, kemudian tiba-tiba ajalnya sampai. Itu sih yang menjadi, dan itu bisa terjadi, tidak sakit-sakitan dan kemudian meninggal gitu. Nah, ya jadi tetap produktif. Untuk lansia 74,3% itu masih mandiri dan masih produktif 51%. Dari yang mandiri tersebut masih menghasilkan nafkah, masih produktif. Itu untuk Indonesia berdasarkan Riskesdas ya, kalau nggak salah Riskesdas 2018 itu masih produktif. Dan di negara yang lebih maju 65 tahun itu masih sangat masuk usia produktif, bahkan bukan lansia. Begitu ya, mindsetnya kita ubah ya. Jadi kalau 60 tahun udah nggak produktif, salah banget. Sampai menjelang ajal tetap produktif gitu ya. Baik. Ya, statementnya begini. Baik. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Belum, statementnya belum ya, statementnya belum. Ada Ada lagi, lagi Bu Nida di chat box. Hah, tambah lagi. Tadi katanya mau statement. Ya. Baik, chat box itu. Iya, ternyata masih ada, Bu. Baru panas nih kayaknya. Satu lagi, Bu. boleh dijawab. Sebentar. Saya baca dulu karena ketutupan. Ya. Dari Heni DKK Banda Aceh. Assalamualaikum. Betul. Selama ini untuk menjaga kesehatan lansia dan memberikan lansia di program kesehatan. Sebentar, saya ditelepon Bu Sesrijan, saya angkat sebentar ya. Mohon maaf. Recording in progress. Baik, ternyata baru panas ya, teman-teman. Sayang sekali nih waktunya mepet. Saya rasa ya satu aja ya, satu pertanyaan terakhir. Sambil menunggu Ibu Nida. Saya mohon maaf ditelepon oleh Bu Sesrijan. Kita baca kembali. Tadi Bu Heni ya yang bertanya. Betulkah pertanyaan Bu Heni yang belum tadi ya? Menjaga kesehatan lansia yang memberdayakan lansia dari program kesehatan hanya melalui posyandu lansia, tingkat partisipasi lansia masih kurang, dan persepsi lansia yang sakit Hanya mungkin. saat sakit. Baik, Ibu Heni, kita kan sudah menjalani transformasi sistem kesehatan, di mana pilar pertama adalah transformasi layanan primer dan subpilar pertama adalah edukasi masyarakat, promotif dan preventif. Jadi, di transformasi di integrasi layanan primer, pelayanan itu didekatkan kepada masyarakat. Posyandu itu sudah seluruh siklus hidup termasuk posyandu lansia. Nah, memang saat ini yang perlu kita aktifkan bagaimana masyarakat lingkungan yang mendukung para lansia. Kader posyandu kita latih 25 kompetensi, salah satunya bagaimana dengan lansia dan ada kunjungan rumah. Ada kunjungan rumah bagi lansia yang tidak akses ke posyandu, dan di dalam rancangan peraturan pemerintah kita mendesain ada yang namanya puskesmas santun lansia itu sampai kepada home visit dan home care. Kemudian puskesmas santun lansia sendiri di Pustu akan kita desain aktivitas lansia. Itu tidak hanya sekali sebulan, bisa setiap minggu dan bisa diakses, artinya kalau yang pakai kursi roda nggak harus naik tangga ke pustunya, yang pakai tongkat itu juga bisa, dan ada tempat duduk, ada aktivitas seperti meningkatkan kognitifnya agar tidak demensia, bermain puzzle, bernyanyi bersama, senam dan sebagainya. Di dalam revisi Permenkes Puskesmas itu akan diubah desain bangunan, dan sudah ada kan klaster 3 untuk klaster dewasa dan lansia. Untuk semua program lansia ada di klaster 3 di Pustu dan juga di Puskesmas. Dan
untuk yang berkunjung ke posyandu itu yang sehat. Kalau udah sakit jangan, dia kecapean atau dia sakit hipertensi tapi dia ingin kontrol setiap bulan boleh, tapi kalau yang tidak bisa, yang tadi kemandiriannya sedang berat dan total itu tidak bisa, ya caregiver yang datang. Dan kita juga membangun caregiver yang sampai ke tingkat masyarakat saat ini. Sudah ada kurikulumnya dan sudah ada di Kemenaker juga, sudah ada panduannya, karena pandemi kemarin belum jadi. Kayaknya silakan hubungi saya untuk ya, Bu Heni, untuk Baik. ya, terima Baik. kasih terlalu panjang. Terima kasih Dokter Nida. Assalamualaikum Tidak, warahmatullahi waalaikumsalam. Dokter Nida, boleh closing statement atau Mbak Ibet dulu deh closing statement untuk menutup. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Farah, Bu Nida, mohon izin. Tadi saya sebenarnya sudah ada closing statement di paparan. Saya mau Boleh ajak diulang, kita Mbak. menghitung hari-hari kita ya, supaya kita Ya. lebih bisa bijaksana gitu ya, bijaksana dalam menanggapi perubahan iklim yang sudah mulai terjadi, bijaksana dalam berkata, berlaku, bertindak terhadap lansia. Ternyata selain kerentanan yang kita lihat, atau mungkin aduh tambah sulit seperti yang Bu Nida katakan, lansia itu smart gitu ya. Lebih mandiri, lebih bijak, dan lebih punya potensi karena banyak pengalaman dari kita, sehingga kita bisa lebih menggali poin-poin apa yang kita bisa berikan untuk berbuat lebih dalam mitigasi lingkungan maupun adaptasi lingkungan. Jadi kita menghitung hari-hari kita supaya lebih bijaksana. Mungkin itu ya Mbak Farah ya. Ya, Thank you Mbak terima kasih. Ibet. Ya. Dari Bu Nida, mohon closing statement, Bu. Ya. Baik, dalam rangka Hari Lansia, Hari Lanjut Usia Nasional pada hari ini, kita semua mari membuka mata seluruh lapisan masyarakat kita untuk hidup sehat. Mulai dari perencanaan kehamilan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kesehatan lansia ditentukan dari bagaimana dia dibentuk di dalam kandungan. Kalau calon ibunya aja anemia, penyakitan, masih hipertensi, nanti bisa preeklamsi, BBLR, itu organ tubuhnya tidak terbentuk dengan baik, lansianya nanti akan mudah terkena degeneratif, apalagi terkena dampak iklim. Yang tadi penurunan fungsi sudah bisa dipahami ya, apalagi yang sakit-sakitan terdampak iklim. Dan bagaimana menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan untuk sehat. Mari kita menjadi negara yang tangguh, yang sehat, yang bugar, sampai menjadi lansia yang smart dan akhir hidup yang bermartabat. Demikian. Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Nida dan Mbak Ibet. Betapa diskusi kita pada siang ini sangat fruitful ya, sangat bermanfaat, terutama untuk teman-teman di Puskesmas yang bergabung pada hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat pendekatan terkait kesehatan lansia, apalagi best practice-nya tadi juga sudah dipaparkan oleh Mbak Ibet ya. Terima kasih banyak. Semoga lansia kita terawat dan menjadi semakin bermartabat. Saya undur diri sebagai moderator. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan teknis selama penyelenggaraan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin terakhir foto bersama dulu. Mohon untuk dibuka kameranya. Baik. Mandatori, kenang-kenangan. Bahan paparan akan Dari saya share di Dedi chatroom. ya, yang ambil share. Terima kasih Dokter Nida. Oke, mengingatkan kembali, mohon Bapak Ibu menghidupkan atau membuka kameranya supaya kita ambil foto untuk dokumentasi kegiatan pada siang yang berbahagia ini.
Mohon izin paparan di sini cannot share. Jadi saya minta satu nomor yang bisa saya share. Oh, gitu. Gimana caranya ya? Boleh nanti Mbak Dian yang hubungi Bu Ya. Nida nanti tolong Mbak Dian. Ya, nanti saya share via WhatsApp aja ya Iya, iya. bahannya. Siap, Ya, siap Bu. Nanti kami share makasih. melalui email kepada peserta yang sudah join pada siang hari ini. Oke, saya lihat ini udah pada webcamnya pada terbuka. Ada tiga, tiga slide. Berarti nanti saya akan ambil tiga kali dengan hitungan 1, 2, 3 nanti saya ambil. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ibet, Dokter Nida. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih. Saya izin undur diri. Terima kasih semuanya. Mohon izin.